Ya Rabbi ya alimal hal ilaika wajhatul. Kedudukan yang paling tinggi dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kedudukan dan kemuliaan para nabi dan para rasul. Tidak ada lagi kedudukan yang paling mulia dan paling tinggi melebihi kedudukan para anbiya, para nabi-nabi dan juga para rasul. Dan di antara seluruh para nabi dan rasul, yang paling mulia kedudukannya, paling tinggi kedudukannya, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para anbiya wal mursalin, para nabi-nabi dan juga para rasul, beliau-beliau semua tidaklah mewariskan kepada umatnya duniawiyah. Beliau-beliau semua tidaklah mewariskan kepada umatnya ini harta benda. Tapi yang mereka semua wariskan hanya ilmu kepada umatnya. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, nabi yang paling tinggi kedudukannya, nabi yang paling Allah cintai di antara para nabi dan para rasul, juga mewariskan yang namanya ilmu. Karena ilmu ini diwariskan oleh orang-orang yang mulia, karena ilmu ini diwariskan oleh orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, maka Allah jadikan ilmu ini juga menjadi mulia dan menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menuntut ilmu, kita tidak hanya mencari pemahaman agar kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi aktivitas kita di dalam menuntut ilmu itu juga bagian yang akan menjadi sebab di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah datangkan berbagai macam kemudahan dalam urusan kehidupan kita. Tiap kali kita menjumpai kesulitan, tiap kali kita menjumpai kesusahan di dalam menuntut ilmu, maka rasa sulit dan kesusahan tersebut menjadi sebab Allah datangkan kepada kita kemudahan di dalam urusan kehidupan kita. Dan aktivitas kita dalam menuntut ilmu tidak hanya agar menjadi sebab datangnya kemudahan dalam urusan kehidupan kita, tapi juga menjadi sebab penghapus dari macam-macam dosa kita. Ada dosa mungkin ada pada kita yang nggak terhapus dengan sholat, yang nggak terhapus dengan puasa, yang nggak terhapus dengan ibadah haji, yang nggak terhapus mungkin dengan yang namanya jihad. Dosa tersebut hanya bisa dihapus dengan susah payah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam menuntut ilmu. Jadi ada dosa-dosa yang dosa itu nggak bisa terhapus pada diri kita dengan sholat, nggak bisa terhapus dengan puasa, nggak bisa terhapus dengan haji, nggak bisa terhapus dengan jihad, dan hanya bisa terhapus dengan rasa susah payah dan sulit di dalam menuntut ilmu. Sebagaimana sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, Inna minad dunub, sesungguhnya di antara dosa-dosa tersebut, dunuban la yukaffiruha shalah. Ada sebuah dosa yang tidak akan terhapus dengan sholat. Ada dosa yang tidak terhapus dengan puasa. Wala hajju, nggak terhapus juga dengan ibadah haji. Wala jihadu, nggak terhapus juga dengan berangkatnya kita ke medan perang. Illal humuma fi talabil ilm. Tapi dosa itu hanya bisa terhapus dengan rasa susah payah di dalam menuntut ilmu. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik sehingga kita semua selalu bersemangat di dalam menuntut ilmu, dan Allah makin datangkan kepada kita rahmatnya, dan Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab ini semua menjadi kemudahan dalam urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.